Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Ternak Lunak Bapak Ismail Abdul Razak Zulkarnain Eskom Enkom, serta teman-temanku kelas B semester 2 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang saya banggakan. Baik, sebelum kami memulai presentasi, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya sendiri Rivaldo Dikista Putra, NIM 195331108. Saya Rizka Ismail Mujana, NIM 225335172. Saya Muhammad Kevin Adrian Rahmadani dengan NIM 2253357. Saya Rido Gilang Wicaksono dengan NIM 2253356. Saya Desma Saputra dengan NIM 225333571. Saya Revaldi Alexander Putra dengan NIM 225333575. Baik, untuk kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, langsung saja kami sampaikan dan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baiklah, di sini pada sfer pertama, ide pengembangan yang kami dapat yaitu software Unimarket Campus Marketplace. Nah, untuk definisi tersendiri dari software yang kita dapatkan ini yaitu merupakan aplikasi Campus Marketplace untuk Android, iOS, dan PC. Adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang dan jasa di dalam lingkungan kampus melalui perangkat Android, iOS, atau PC mereka. Nah, aplikasi ini biasanya memiliki fitur-fitur seperti posting dan pencarian produk, verifikasi akun, pengaturan harga dan negosiasi, serta sistem pembayaran, dan juga ada profil pengguna, rating, dan ulasan, chat dan notifikasi, serta kategori produk lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari materi tadi, yaitu latar belakang. Untuk latar belakang dari software Unimarket ini, kampus merupakan lingkungan yang berpotensi sebagai pasar dengan jumlah pengguna yang berpotensial dan kebutuhan yang serupa. Namun, seringkali terdapat kendala dalam proses jual beli barang dan jasa di lingkungan kampus, seperti minimnya waktu dan tempat untuk bertemu dengan penjual atau pembeli. Oleh karena itu, sangat membantu dalam memvalidasi proses jual beli di lingkungan kampus ini. Saya akan melanjutkan, yaitu tujuan dari pengembangannya aplikasi Campus Marketplace untuk memberikan platform online yang dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam lingkungan kampus. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses jual beli barang dan jasa di antara mahasiswa dalam kampus. Aplikasi Campus Marketplace akan memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola akun, mencari dan membeli barang atau jasa, dan mengirim pesan kepada penjual atau pembeli. Selanjutnya, metode yang kami pakai untuk mengembangkan aplikasi tersebut adalah metode waterfall. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada communication, project initiation and requirement gathering. Yang kedua ada planning, estimation, scheduling, tracking. Yang ketiga adalah modeling, analysis, design. Yang keempat adalah construction, code test. Yang kelima adalah deployment, delivery, support, feedback. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengembangan dari waterfall. Communication adalah proses pengembangan aplikasi kampus Marketplace dimulai dengan berkomunikasi dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menentukan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk aplikasi tersebut. Terus planning atau perencanaan. Tahap desain pada pengembangan aplikasi kampus Marketplace meliputi perencanaan arsitektur aplikasi, membuat spesifikasi desain
untuk setiap komponen aplikasi, termasuk desain antarmuka pengguna UI dan desain database. Terus modeling atau model. Tahap pengujian pada pengembangan aplikasi kampus marketplace melibatkan konstruksi aplikasi dan metode tentang waterfall. Proses pengembangan waterfall adalah communication atau komunikasi. Proses pengembangan aplikasi kampus marketplace dimulai dengan komunikasi dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menentukan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk aplikasi tersebut. Terus planning atau perencanaan. Tahap desain pada pengembangan aplikasi kampus marketplace meliputi perencanaan arsitektur aplikasi, membuat spesifikasi desain untuk setiap komponen aplikasi, termasuk desain antarmuka pengguna atau UI dan desain database. Terus modeling atau model. Tahap implementasi pada pengembangan aplikasi kampus marketplace mencakup pengembangan kode dan membuat model aplikasi sesuai dengan spesifikasi desain yang telah dibuat. Construction atau konstruksi. Tahap pengujian pada pengembangan aplikasi kampus marketplace melibatkan konstruksi aplikasi dan melakukan pengujian untuk memastikan konsistensi dan spesifikasi desain serta mengevaluasi kualitas aplikasi. Terus deployment atau peluncuran. Tahap implementasi dan peluncuran atau pengembangan aplikasi kampus marketplace mencakup peluncuran aplikasi ke pasar dengan cara merilis aplikasi ke Google Play Store dan App Store serta melalui tahap pengujian yang selesai. Nah, untuk tahap terakhir yaitu ada maintenance atau pemeliharaan. Nah, pada tahap ini dijelaskan yaitu tahap pemeliharaan pada pengembangan aplikasi kampus marketplace meliputi perbaikan dan perawatan aplikasi untuk memastikan aplikasi tersebut bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, ini termasuk update fitur dan penyelesaian bug yang ditemukan pada aplikasi setelah peluncuran. Nah, jadi keseluruhan tahap tadi yang masuk ke dalam masing-masing tahap adalah communication, yaitu tahap analisis kebutuhan dan tahap pemeliharaan. Kedua, planning, yaitu tahap analisis kebutuhan dan tahap desain. Selanjutnya ada modeling, tahap disebut juga tahap desain. Ada construction, disebut juga dengan tahap implementasi. Selanjutnya yang terakhir ada deployment, yaitu tahap implementasi dan peluncurannya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang alur aplikasi dan fitur aplikasi yang terdapat di aplikasi kampus marketplace. Jadi di fitur alur aplikasi itu terdapat pertama yaitu registrasi akun pengguna atau login pengguna. Kedua, dashboard. Ketiga, pilihan berbagai fitur dan menu dalam software aplikasi. Selanjutnya, fitur aplikasi. Di sini akan terdapat pencarian barang, upload barang, setting antar penjual dan pembeli barang, rating dan ulasan pengguna, berbagai metode pembayaran, histori transaksi, dan pelacakan barang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kedua, yaitu software smart parking. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti dari sebuah aplikasi ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang definisi, latar belakang, dan juga tujuan dari aplikasi ini. Jadi definisi dari aplikasi parkir kendaraan dengan barcode adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran dan mengontrol akses parkir kendaraan dengan menggunakan barcode. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna akan lebih mudah dalam melakukan transaksi parkir dan juga meminimalisir adanya antrian pada saat masuk dan keluar area parkir. Jadi definisi dari aplikasi ini untuk mempermudah para pengguna atau pengemudi motor atau mobil untuk mempermudah parkir supaya lebih menghemat waktu, dan juga untuk latar belakang dari aplikasi smart parking ini adalah
Dalam era digital seperti ini, pengguna teknologi semakin berkembang pesat, termasuk dalam hal parkir kendaraan bermotor maupun roda 4. Masalah utama sering ditemukan adalah antrian pada saat masuk dan keluar area parkir, serta kesulitan dalam melakukan pembayaran parkir. Nah, oleh karena itu kita di sini untuk membuatkan aplikasi supaya untuk mempermudah akses atau parkir kendaraan dengan barcode ini diharapkan akan mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi parkir. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu pengelola area parkir dalam memantau dan mengontrol akses kendaraan yang masuk dan juga keluar. Sekian penjelasan definisi dan latar belakang, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Rivaldo. Materi yang saya akan sampaikan yaitu adalah tujuan dari aplikasi software smart parking tersebut. Tujuannya, aplikasi parkir kendaraan dengan barcode adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran dan mengontrol akses parkir kendaraan dengan menggunakan barcode. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna akan lebih mudah dalam melakukan transaksi parkir dan juga meminimalisir adanya antrian pada saat masuk dan keluar area parkir. Baik, setelah kita mengetahui tujuannya, maka materi selanjutnya saya akan jelaskan tentang konsep dari aplikasi software smart parking, yaitu konsep prototype. Tahap yang pertama dari konsep prototype adalah communication. Yang kedua, quick plan. Yang ketiga, modeling quick design. Yang keempat, contraction of prototype. Yang kelima, deployment, delivery, and feedback. Setelah kita mengetahui konsep prototipe tadi, saya akan jelaskan satu persatu dari proses pengembangan atau konsep prototipe tersebut. Yang pertama adalah communication. Tahap communication ini bertujuan untuk berkomunikasi secara intensif dengan pengguna akhir dan stakeholder terkait untuk memahami kebutuhan harapan mereka terhadap aplikasi parkir kendaraan dengan barcode ini. Selain itu, tahap ini juga mencakup pengumpulan dan analisis data terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan parkir kendaraan. Setelah komunikasi ada fluid plan. Pada tahap fluid plan ini akan dibuat rencana untuk umum mengenai bagaimana pengembangan aplikasi parkir dengan parkir kendaraan dengan barcode yang akan dilakukan. Rencana tersebut meliputi estimasi waktu dan biaya serta pengelolaan risiko. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Baiklah, yaitu tahap ketiga ada quick design. Nah, pada quick design ini, tahap ini akan berfokus pada pembuatan desain awal dari aplikasi parkir kendaraan dengan barcode. Nah, desain awal ini akan menjadi acuan dalam pengembangan prototipe aplikasi parkir kendaraan yang sebenarnya. Nah, desain harus memperhatikan fitur utama yang sudah diidentifikasi pada tahap komunikasinya. Nah, selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu ada prototype construction. Nah, pada prototype construction ini menjelaskan tentang aplikasi parkir kendaraan dengan barcode akan dibuat dengan menggunakan teknologi terkini. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan prototipe yang dapat digunakan dan dinilai oleh pengguna akhir. Nah, prototipe ini harus memperhatikan desain awal pada tahap quick design. Nah, pada tahap terakhir ada delivery dan fast speed. Nah, pada bagian ini, pada tahap ini, prototipe aplikasi parkir tersebut dengan barcode yang dikirim ke pengguna akhir untuk dinilai. Feedback yang diberikan oleh pengguna akan digunakan untuk memperbaiki
serta mengembangkan aplikasi tersebut dengan barcode yang sebenarnya. Nah, setelah aplikasi parkir kendaraan dengan barcode selesai, dikembangkan tahap delivery and flashback ini juga dapat digunakan untuk memperbarui serta meningkatkan aplikasinya. Nah, dalam tahap pengembangan aplikasi ini, aplikasi parkir kendaraan ini dengan barcode ini terdapat 3 platform yang akan didukung, yaitu Android, iOS, serta PC. Oleh karena itu, prototipe aplikasi akan dibuat untuk masing-masing platform secara terpisah. Setelah evaluasi prototipe selesai, akan dilakukan pengembangan aplikasi parkir kendaraan dengan barcode untuk setiap platformnya dengan fitur-fitur yang telah dibutuhkan pada perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya untuk alur aplikasi dan fitur aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan alur aplikasi. Yang pertama, tampilan aplikasi awal tanpa login. Yang kedua, registrasi akun pengguna untuk login. 3. Kamera scanner untuk pemindaian barcode. Yang keempat, metode pembayaran dapat dilakukan selama pengguna masih berada di area gedung. Kelima, tampilan kwitansi pembayaran serta nomor tempat parkir kendaraan. Dan berikut beberapa fitur aplikasinya. Yang pertama, pemindai barcode untuk membuka gerbang masuk dan keluar area parkir. Yang kedua, fitur pembayaran parkir dengan berbagai metode pembayaran secara langsung dalam area gedung, metode kartu kredit, debit, e-wallet, dan sebagainya. Yang ketiga, notifikasi pembayaran parkir. Keempat, fitur riwayat pembayaran parkir. Kelima, laporan statistik penggunaan parkir. Keenam, pilihan untuk memilih tipe kendaraan. Dan yang terakhir, pilihan untuk memilih durasi parkir. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2 ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri.